Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai overloading dan overriding. Jadi kemarin kita sudah membahas mengenai inheritance, kemudian sudah membahas juga mengenai whole part. Nah, hari ini kita bahas sedikit tentang overloading sama overriding. Sebenarnya ini nyambung juga sama inheritance kemarin ya. Sedikit ke inheritance dan sedikit juga nanti ke polimorfisme. Nah, jadi overloading. Overloading adalah suatu keadaan di mana beberapa metode memiliki nama yang sama tapi fungsional yang berbeda. Jadi overloading itu namanya sama, metode tersebut namanya sama tapi atributnya beda. Parameternya berbeda gitu ya. Overloading adalah sebuah kemampuan memperbolehkan sebuah kelas mempunyai dua atau lebih metode dengan nama yang sama, yang membedakan adalah parameternya. Jadi yang saya bilang tadi ya, parameternya yang berbeda. Parameternya satu, ada yang dua, ada yang tiga, atau misalnya yang metode yang pertama parameternya integer, metode kedua parameternya float gitu ya. Nah, metode overloading dikenal juga sebagai sebutan static polimorfisme. Jadi karena dia banyak bentuk, ya banyak bentuk tapi kegunaannya beda. Nah, itu sudah disebut juga dengan static polimorfisme. Contoh, kalian sudah membuat konstruktor kan? Kalian sudah pernah membuat konstruktor. Ada konstruktor tanpa parameter, konstruktor dengan parameter. Itu salah satu contoh dari overloading. Ya, salah satu contoh atau penerapan dari overloading. Jadi misalnya kalau di sini titik, misalnya di sini ada X, Y, di sini ada titik X, Y, Z. Boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena jumlah dari parameternya yang berbeda. Ya, seperti yang saya bilang tadi, konstruktor. Ada yang konstruktor tanpa parameter, kosong kan parameternya. Ada yang konstruktor dengan parameter ya. Parameternya diisi 1, 2, 3 itu adalah konstruktor. Itu termasuk dalam overloading. Jadi ciri-cirinya nama metode harus sama, daftar parameter harus berbeda. Return type boleh sama, boleh juga berbeda, tapi parameternya harus beda. Namanya sama. Pada metode overloading, perbedaan parameter mencakup jumlah parameter, tipe data, dan urutan. Jadi perbedaan parameternya jumlahnya bisa 1, 2, 3 atau tipe datanya atau urutan-urutannya yang berbeda-beda gitu ya. Nah, overloading ini tadi ya, overloading pada konstruktor. Satu kelas boleh memiliki lebih dari satu konstruktor. Konstruktor yang terdiri dari dua atau lebih disebut overloading konstruktor. Overloading konstruktor termasuk salah satu ciri program OOP yaitu polimorfisme. Itu sudah dijelaskan tadi. Syarat ya. Untuk konstruktor, signature dari konstruktor tidak sama. Signature adalah informasi. Ini sebenarnya sama juga kayak parameter tadi ya. Informasi yang membedakan metode seperti nama metode, jumlah parameter, tipe data, dan tipe kembalian. Contohnya di sini sudah diberi contoh. Public class contoh overloading. Jumlah, kemudian ini ada parameter metodenya jumlah, ini juga jumlah tapi parameternya beda. Ini ada dua parameter sedangkan yang ini ada 3 parameter. Kemudian ini ada jumlah lagi tapi parameter 2 ya, jumlahnya 2 tapi tipe datanya berbeda. Kalau ini integer, ini double integer. Kalau yang ini yang ketiga ini jumlah parameternya juga 2 tapi urutannya berbeda. Kalau ini integer, ini double integer, ini integer double. Bisa. Ya, karena urutannya berbeda dan tipe datanya urutan tipe datanya berbeda-beda dan jumlah tipe datanya berbeda. Ini contoh dari overloading. Nah, ini nanti ya latihan ya. Saya lewatkan dulu, saya jelaskan tentang overriding dulu. Metode overriding merupakan metode yang parent class yang ditulis kembali oleh subclass. Jadi ini termasuk ke dalam inheritance. Nama metodenya harus sama persis, parameternya sama persis, return type-nya harus sama persis. Jadi yang kemarin kalau bapaknya punya kelas luas gitu ya, anaknya bisa mendefinisikan kembali kelas luas tapi dengan rumus punya anaknya sendiri. Gitu. Itu adalah overriding. Namanya sama, parameternya sama, return type-nya juga harus sama. Aturan dari method overriding, parameter terdapat pada method overriding harus sama. Aturan hak akses
di overriding di subclass ya, sorry. Ini di subclass tidak boleh lebih ketat dibandingkan di parent class. Jadi kalau parent classnya itu adalah apa ya? Adalah protected gitu, anaknya nggak boleh metodenya private ya gitu. Jadi kalau bapaknya metode yang mau di overriding itu adalah protected, anaknya harus protected juga atau malah di public. Tidak boleh lebih ketat. Anaknya nggak boleh lebih ketat dibandingkan bapaknya. Nah, ini contohnya misalnya public class binatang, ini kelas anaknya mamalia extend binatang, public void bergerak ya, public void berkembang biak. Ini si anak mendefinisikan ulang dari metode bergerak dan berkembang biak. Bergerak, misalnya dia bergerak sebagian dengan kakinya, berkembang biak enggak ya, berarti hanya si bergerak saja, bergerak sesuai dengan kemampuan. Kalau ini isinya bergerak sebagian dengan kakinya, ini ada metode dia sendiri. Ini contoh dari overriding. Oke, baik. Nah, sebenarnya nggak terlalu sulit ya, karena sudah pernah overloading sama overriding, sudah pernah digunakan dua-duanya. Jadi mungkin langsung saja ya. Di sini ada beberapa tugas, bukan beberapa tugas, latihan ya. Latihan perusahaan sistem developer mempunyai banyak pegawai. Terdapat 3 buah perhitungan gaji pokok, tak plus tunjangan, gaji pokok, tunjangan bonus, pokok, tunjangan bonus plus lembur. Silakan nanti dibuat dengan metode overriding atau overloading gitu ya. Kemudian latihan kedua sama, ini silakan dibaca lagi. Itu contoh latihan juga. Nah, ini ada lagi kasus penggajian ya. Penggajian mirip sama kayak yang tadi, tapi kalau yang tadi itu lebih kepada overloading ya, karena banyak. Tapi metodenya yang akan berbeda. Tapi kalau yang ini anaknya yang akan mendefinisikan sendiri gitu ya. Nih, penggajian yang berbeda, ada kasus penggajian 2. Oke. Kemudian ini masih penggajian juga, tapi lebih diperjelas ya. Dan ini adalah mainnya. Jadi ini adalah penjelasan dari yang atas ya. Nanti soalnya akan saya upload juga di e-learning, kemudian saya tempatkan juga untuk pengumpulannya. Mungkin sekian dulu penjelasan mengenai overloading dan overriding ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.